postingan itu juga sebenarnya mantul ke kebutuhan kamu sendiri. Misalnya, kamu ngelihat temen nikah, kamu seneng buat dia, tapi bisa jadi saat itu nyentuh rasa takut kamu juga. Wah, gue bakal sendirian nggak ya? Untuk yang belum nikah ya, gitu bayangin gitu. Jadi sakitnya tuh bukan karena kamu benci dianya, tapi sakitnya itu karena itu menyentuh luka atau kekhawatiran yang kamu rasakan. Temen orang lain yang isinya, beli rumah, upgrade mobil, kawinnya, nikahnya mewah, traveling terus. Nah, otak kita tuh nganggep normal tuh itu. Dengan kita hari ini, medsos itu sebenarnya memicu perbandingan karena sebenarnya otak tuh cari patokan gitu ya. Tapi jadi merusak kalau misalkan berubah jadi identitas gue kurang. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast, podcast yang ngobrolin psikologi, kepribadian, relasi karir, dan grafologi dengan santai tapi tetap banyak insight-nya bareng aku Dania dan Afif. Nah, topik kali ini menarik banget nih, karena jujur agak mungkin banyak yang ngerasain tapi nyebelin juga nih gitu. Karena coba nih, aku mau tanya sama teman-teman semua nih, pernah gak lagi capek, lagi sendirian, terus refleks buka medsos nih ya, padahal tadi niatnya cuma sebentar, tahu-tahu udah 30 menit dan tiba-tiba kayak hati kok kayak ngerasa ciut gitu Kang Afif. Relate banget. Nah, gitu, iya Kang Afif nih, terus coba deh, setelah lihat tadi scroll, nah terus kamu lihat gitu kayak teman kamu tuh posting naik jabatan, ada yang nikah, ada yang liburan, ada yang sebelum dan sesudah olahraga perutnya tuh kayak wah six pack gitu ya, dan kamu yang tadinya fine aja jadi ngerasa kayak kok aku gitu ya, padahal nggak ada yang ngomong apa-apa ke kamu, nggak ada yang nyindir, tapi kepala muncul kalimat kayak kok gini-gini aja ya kayak gitu. Iya, dan seringnya itu munculnya cepat banget. Oh iya, jadi kayak langsung ekspresi gitu ya Kang Afif ya. Nah, dan lucunya lagi ya Kang Afif ya, jadi sebenarnya kamu tuh bisa beneran ikut seneng sih ngelihat teman-temannya gitu punya pencapaian gitu. Nah, tapi di waktu yang sama ada rasa kayak kok ada sedikit perih gitu ya, kayak ada minder halus dan ada takut ketinggalan juga nih Kang Afif. Nah, terus muncul kalimat kayak gini nih, harusnya gue juga udah misalkan kayak udah mapan, udah punya tabungan sekian, udah nikah, dan misalkan udah punya badan ideal gitu Kang Afif. Iya. Nah, kata-kata harusnya ini nih yang biasanya bikin berat, betul nggak? Betul banget. Nah ini nih ya kan Kang Afif. Jadi, dan ini tuh yang bikin bingung juga Kang Afif. Nah, tanda kita ini tuh nggak bersyukur atau ini tuh memang ada mekanisme otak yang sebenarnya kepencet nih gara-gara medsos gitu. Soalnya kan rasanya bukan sekedar kayak iri doang gitu, tapi kayak ada harga diri yang mungkin kepencet pelan-pelan kayak gitu Kang. Betul, ada mekanisme psikologisnya ada itu. Oke, nah jadi di episode kali ini kita bakal bedah nih gitu, kenapa medsos gampang banget bikin kita membandingkan diri ya Kang Afif ya. Gimana cara bedain iri yang bikin hancur versus iri yang bisa bikin inspirasi. Nah, dari langkah kecil yang realistis biar medsos juga nggak mengontrol nilai diri kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng kita di Grafocast. Secara psikologis, otak manusia itu memang diciptakan tuh suka mencari patokan. Bukan karena kita lemah, tapi karena otak kita itu pengen yang namanya rasa aman. Kita butuh tahu tuh, posisi gue tuh ada di mana sih? Nah, supaya tujuannya supaya bisa memprediksi apakah gue diterima, apakah gue cukup, apakah gue aman secara sosial. Nah, itu otak kita seperti itu. Oke, jadi sebenarnya membandingkan itu default setting ya Kang Afif ya? Kurang lebih seperti itu. Kayak misalnya nih, contoh ya teman-teman sini, pernah nggak kamu lagi masuk ke ruangan baru, udah gitu otomatis ya, kamu otomatis melihat sekitar. Orang-orang pakai apa ya, ngomongnya gimana ya gitu. Suasananya santai atau tegang ya, itu kan sebenarnya bukan sok-sokan. Itu sistem orientasi, ngebandingin. Masalahnya, nah ini masalahnya nih, di medsos itu ruangannya itu nggak ada ujungnya. Kita masuk ya, teman-teman masuk ke satu ruangan yang isinya itu ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu, dan semuanya lagi menampilkan versi terbaik mereka. Nah, ini menarik nih Kang Afif, karena sebenarnya timeline itu juga kayak istilahnya tuh kayak panggung ya Kang Afif ya? Iya, betul. Timeline di medsos itu kayak panggung. Jadi kita sebenarnya sering membandingkan
behind the scenes-nya kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman yang mungkin capek, berantakan, yang lagi ragu gitu, dengan best scenes-nya orang lain di media sosial. Iya, benar-benar. Karena yang orang lain upload itu kan adalah momen lulus, momen liburan, momen berhasil, sukses. Sementara yang kamu lihat di hari-hari kamu sendiri, ya kamu lagi cuci piring, lagi kejar deadline, ya, jadi rasanya timpang antara kita sendiri dengan apa yang kita lihat di medsos. Nah, oh iya benar Kang Afif, itu benar banget ya. Apalagi kadang-kadang orang tuh pada mikirnya kayak gini, kayak misalnya kok hidup gue tuh nggak se-glowing itu ya gitu. Iya betul. Nah itu disebutnya efek highlight. Jadi medsos itu mempersempit realitas. Jadi potongan-potongan yang kelihatan itu enak ditonton. Oke. Nah padahal real life itu kan panjang. Hidup nyata tuh panjang, banyak jeda, banyak proses yang nggak kelihatan. Dan ini makin kuat kalau kamu scrolling tanpa sadar, ya, makin banyak input, makin banyak patokan. Iya benar. Standar kamu bisa jadi naik diam-diam, tapi kamu nggak sadar kapan naiknya itu. Nah bener nih, ini kayak tahu-tahu aja kayak kitanya ngerasa kurang gitu ya Kang Afif ya? Iya betul. Jadi kalau dulu itu standar cukup itu mungkin punya kerjaan, bisa bayar kos, bisa bantu keluarga, tapi setelah setahun ngelihat timeline teman-teman orang lain yang isinya, wih beli rumah, upgrade mobil, kawinnya, nikahnya mewah, traveling terus. Nah otak kita tuh nganggep normal tuh itu. Padahal itu bukan rata-rata, itu highlight yang ditampilkan oleh orang-orang. Betul Kang Afif. Terus juga kan perbandingan itu kan sebenarnya macam-macam ya. Jadi kadang lihat yang di atas bikin kita down, tapi malah tapi melihat kita yang di bawah itu juga kok rasanya gitu nggak enak gitu ya Kang Afif ya. Bagus banget. Nah jadi teman-teman ya, otak kita tuh unik. Ada 2 bentuk perbandingan yang paling sering terjadi di otak kita, terutama ketika scrolling. Ya, yang paling sering, yang pertama itu adalah perbandingan ke atas, di mana kamu ngelihat orang yang kelihatannya tuh lebih sukses, lebih cantik, lebih mapan. Dampaknya apa? Kalau kita nggak siap nih, secara psikologis jadinya minder, cemas, ngerasa telat gitu. Yang kedua itu adalah perbandingan ke bawah. Jadi ngelihat orang yang lagi kesulitan. Nah, iya benar. memang di satu sisi kita bisa ngerasa bersyukur gitu kan. Wah, syukur deh gua nggak seberapa parah itu. Betul. Di satu sisi bagus, itu bikin lega. Tapi seringnya kosong. Karena kamu nggak bener-bener jadi damai. Cuman jadinya lebih ngebandingin. Gitu, tetep lebih ya ternyata. mending. Jadi maksudnya ngebandingin tuh nggak cuma kayak ternyata yang di atas, tapi yang ke bawah juga jadinya ngebandingin ya Kang Afif ya. Jadi oke. Jadi lebih mending itu lumayan agak pedih sih gitu ya. Kayak senangnya tipis banget gitu. Iya gitu, wah asik, gue lebih unggul dari dia nih gitu. Tapi mau sampai kapan gitu kan. Nah itu dia tuh, jadi perbandingan itu sebenarnya bukan obat, dia cuma alat ukur. Betul. Nah kalau alat ukurnya bias, maka hasilnya pun bikin panik. Nah mungkin analogi sederhananya seperti ini, medsos itu kayak kaca spion kecil. Kalau kita mobil ya kaca spion. Nah kalau jadi spion itu kan berguna tuh. Betul. Ya. Tapi kalau kamu pakai spion itu untuk menilai seberapa besar dunia sekarang, ya dunia di belakang kamu, maka pasti hasilnya salah. Kenapa? Karena spion itu kecil, hanya gambaran kecil aja. Nah, sementara kadang-kadang otak kita itu lupa dan menganggap bahwa itulah real size-nya, ukuran asli itu adalah itu. Kebayang Kang Afif. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu versi diperkecil ya, tapi kita tuh malah anggap itu tuh adalah sesuatu yang emang utuhnya tuh seperti itu gitu ya Kang Afif ya. Betul. Atau gini, contoh lain ya, analogi lain. Bayangin ada timbangan yang kalibrasinya salah. Nah, kalau timbangan di rumah kita error, ya error 5 kilo, setiap kamu naik maka jadinya stres. Wih, ya kan gitu, saya berat badannya naik nih, padahal badan kamu sebenarnya nggak berubah. Nah di medsos juga begitu. Ya jadi bukan kamunya yang tiba-tiba jelek. Ini untuk teman-teman yang suka merasa panik ya ketika ngeliat teman-teman gitu. Nah bukan kamunya yang jelek, tapi patokan kamu yang bisa jadi saat itu lagi error karena terlalu banyak ngelihat angka pencapaian orang lain, gitu, tanpa ngeliat konteksnya. Oke. Aku mau lempar sedikit juga pertanyaan nih ya, karena sering banget yang ditanyain sama teman-teman semua. Kenapa sih aku bisa tulus seneng sama temen tapi tetap sakit pas lihat postingannya? Kayak ada 2 besar. Ini tuh banyak banget juga Kang Afif nih. Jadi kayak sebenarnya kan kita temenan. Sebenarnya senang ketika ngelihat teman kita tuh punya achievement gitu kan gitu. Tapi kadang-kadang kok kitanya kayak jadinya
oh gimana gitu ya. Nah Iya, itu iya, iya. banyak yang ditanyain sama teman-teman semua itu. Iya, itu normal. Ya, Iya, jadi iya. karena ada dua hal yang terjadi di satu waktu, ya Oke. kan? Yang satu, teman-teman punya empati, punya Iya, sayang, gitu kan? Jadi betul. wajar ngerasa ikut bahagia. Iya. Nah, di sisi lain yang kedua, postingan itu juga sebenarnya mantul ke kebutuhan kamu sendiri. Misalnya, kamu ngelihat temen nikah, kamu seneng buat dia, Iya. tapi bisa jadi saat itu nyentuh rasa takut kamu juga. Wah, gue bakal sendirian nggak ya? Untuk yang belum nikah ya, gitu Iya, bayangin iya. gitu. Jadi sakitnya tuh bukan karena kamu benci dianya, Iya. tapi sakitnya itu karena itu menyentuh luka atau kekhawatiran yang kamu rasakan. Iya bener-bener banget sih Kang Alf. Jadi sebenarnya bukan kitanya yang jahat ya, tapi kitanya emang lagi kesentuh aja mungkin gitu ya si Betul, rasa sensitif itu gitu. betul, betul. Dan biasanya ketika kita sadar ya, ketika teman-teman sadar mekanismenya, kamu jadi bisa lebih lembut ke diri kamu sendiri. Dan ini penting, ya Iya. secara psikologis penting. Kamu bisa jadi berhenti menyimpulkan gue lemah. Dan sebaliknya, mulai bilang ke otaknya tuh, oke, otak gue lagi nyari patokan. Dan patokan ini nggak sehat nih. Iya, iya. Nah, abis ini kita coba geser ke bagian yang lebih tricky. Oke. Ya, kapan rasa insecure itu cuma lewat doang, dan kapan dia udah jadi pola yang pelan-pelan ngerusak hidup teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang lebih ngeri tuh ya Kang Fia. Jadi kapan ini udah bukan sekedar kepo sebentar gitu, tapi kadang udah jadi pola yang pelan-pelan ngerusak gitu. Karena banyak yang bilang kayak aku cuma sekali kok scroll doang gitu, tapi sebenarnya habis itu moodnya ambiar. Gitu. Iya, dan itu biasanya polanya halus banget. Oke. Nah, tanda yang pertama, yang paling gampang itu adalah coba teman-teman perhatiin mood kamu turun nggak setelah scroll. Jadi bukan cuma sekedar capek matanya, tapi kayak kok kayaknya ada beban di dada ya gitu. Gampang sensi, jadi malas ngapa-ngapain. Tanda pertama. Tanda kedua, coba lihat produktivitas teman-teman jadi macet nggak. Bukan karena teman-teman nggak mampu ya, bukan kamu nggak mampu, tapi karena kamu keburu mikir, ngapain gue mulai ya? Orangnya udah terlalu jauh nih. Oke. Wah ini bener-bener sering banget nih Kang Alfa aku menemukan hal itu gitu. Karena jadi kayak sebenarnya belum lari tapi dia udah nyerah duluan gitu ya Kang Alfa ya? Iya, bener gitu. Karena ngeliat kayaknya tuh temen udah terlalu jauh, ngapain juga gue lari. Betul, betul. Seharusnya gitu. Iya, iya. Nah, tanda ketiga, ini yang biasanya lebih menyakitkan nih ya temen-temen. Kamu jadi sinis. Atau kamu jadi menjauh dari orang yang sebenarnya kamu sayang. Kamu nggak ngapa-ngapain ke dia, tapi kamu jadi mulai malas ketemu. Malas balas chatnya. Karena setiap kali ngelihat dia itu, kamu jadi keinget perbandingan kamu sama dia. Oke. Nah ini nih yang bikin orang mungkin suka ngerasa bersalah juga ya Kang Alfa ya. Kok gue jadi nggak tulus kayak gini sih gitu ya. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa ya Kang Alfa ya. Betul. Padahal seringnya bukan soal tulus atau enggaknya gitu kan, tapi soal sistem pertahanan diri. Kamu ngejauh supaya secara psikologisnya kamu ngerasa supaya nggak sakit lagi. Gitu kayak orang yang pernah kepentok pintu misalnya gitu. Kan besoknya jadi jalan pelan-pelan di spot itu. Bukan drama, tapi badan kita tuh belajar gitu. Oh, di sini nyakitin nih. Gitu. Oke. Aku bayang sih. Jadi Kang, aku juga sebenarnya penasaran ya. Jadi kadang kita kan udah capai sesuatu juga nih. Harusnya sebenarnya senang kan. Nah, tapi kok rasanya tuh kayak bentar banget gitu. Abis itu kayak lihat timeline langsung kayak ngerasa kurang lagi gitu. Iya. Nah, itu dia. Itu disebutnya target shifting. Targetnya geser terus. Secara sederhananya gini, otak kita itu cepet banget menormalkan sesuatu pencapaian. Hari ini misalnya kamu seneng lulus. Minggu depan lulus itu jadi sesuatu yang biasa. Kamu mencari patokan baru dari luar. Nah, seringnya itu dari timeline. Jadinya kayak treadmill. Kamu lari tapi pemandangannya nggak pernah pindah. Lari terus ya, ada baru lagi gitu. Iya. Mungkin kalau kayak gitu iya sih. Kayak dia capek banget gitu ya untuk kalau hidup kayak tadi kata Kang treadmill itu, jadi kayak nggak ngelihat hal lain kayak gitu tapi terus lari. Nah, dan di sini sebenarnya ada apa ya disebutnya perangkap interpretasi di situ. Kita sering banget nganggap pencapaian orang lain itu bukti bahwa kita gagal. Padahal variabel hidup itu beda banget. Waktu mulainya beda. Betul. Aksesnya mungkin beda. Kondisi keluarga beda, kesempatan beda. Tapi yang namanya otak ya, otak kita tuh suka mengambil jalan pintas. Dia bisa, berarti gue juga harusnya bisa. Iya benar. Nah, kedengarannya keren ya gitu, motivasi gitu kan. Tapi kalau konteksnya beda, jadinya
nyiksa, terutama untuk orang-orang yang nggak siap gitu untuk menerima itu. Oke, ini relate banget sih sama yang sering aku lihat juga gitu ya di sosial media gitu. Nah, ini misal teman juga upload nih kalau olahraga jam 5 pagi gitu ya. Terus aku bangunnya misalkan agak siang gitu ya, jam 8 gitu. Itu udah panik gitu kayak ih, aku sepemalas itukah gitu kan. Atau lihat orang lembur sambil pamer laptop gitu ya. Terus kayak aku mikir apa aku yang terlalu santai ya hidupnya gitu kan. Padahal sebenarnya ya aku juga capek gitu misalnya kayak udah kerja kayak gitu kan. Betul. Nah, itu contoh bagus tuh ya. Jadi ngeliat teman-teman laptopan gitu kan, wah mereka punya kerjaan nih freelance atau apa, wah gue gak punya gitu kan, mereka lebih sukses gitu. Itu contoh yang bagus. Apalagi setelah itu biasanya suka muncul rasa malu gitu. Jadi bukan bersalah gitu. Nah bedanya gini, bersalah itu fokus pada aku melakukan hal yang kurang tepat. Itu bisa diperbaiki. Kalau malu itu biasanya nyerang identitas, aku ini kurang. Nah kalau udah malu biasanya pengennya ngumpet, menghilang, nggak mau mulai ngapa-ngapain. Oke. Jadi kalau misalkan kalau habis scroll terus rasanya pengen kayak nggak mau keluar kamar gitu, itu juga lebih ke malu gitu ya Kang Afif? Iya, nggak mau ketemu siapa-siapa gitu. Itu nggak ngelihat perbandingan yang nantinya malah menjatuhkan diri sendiri. Dan dari situ muncul pola kompensasi. Ada yang overwork buat nyusul, kerja terus, ambil semua proyek, takut dianggap orang biasa. Aja gitu. Ujungnya apa? Ujungnya burnout. Kan gitu. Bener. Ada juga yang akhirnya belanja, ya, ini beli, terus pamer kecil-kecilan supaya kelihatannya setara. Bukan karena butuh barangnya, tapi butuh rasa tadinya itu. Gue juga ada nilainya loh. Iya bener. Iya, secara tidak langsung itu kayak bener-bener halus banget ya Kang Afif. Jadi kayak sebenarnya yang dicari itu harga dirinya gitu ya, bukan kayak contohnya tadi kayak beli barang. Sebenarnya bukan Butuh barang itu gitu. penting, tapi malah pengen kayak kerasa diterima gitu ya. Betul. Oke, Nah, pola lain ya, yang sering itu adalah validasi hunting. Validasi hunting tuh jadinya kamu posting itu bukan buat berbagi, tapi buat nambal perasaan kurang. Jadi setiap like dan komentar itu kayak oksigen lah gitu. Jadi begitu sepi, kamu langsung drop. Kamu posting lagi, ini saya lagi ngerjain ini, lihat lagi ada yang like nggak, ada yang komen nggak, itu tuh udah kayak napasnya. Wah enak nih, ketika nggak ada, drop. Iya benar-benar, itu banyak banget kan yang mengalami hal itu gitu. Jadi dia patokannya kayak kalau lagi upload tuh postingan dia kayak harus banyak likernya gitu kan, harus banyak yang ininya. Oh iya benar-benar. Dan capeknya tuh mungkin kita jadi ketergantungan sama reaksi orang nggak sih Kang Afif? Iya betul banget. Nah makanya ya kalau kamu mulai sadar polanya, ketika habis ngeliat timeline ya postingan, mood kamu turun, produktif macet, mulai ngerasa ngejauh dari orangnya, terus kompensasi, itu sebenarnya sinyal buat yuk berhenti sejenak. Bukan berhenti dari hidup ya, tapi berhenti dari cara ngukur diri yang salah. Iya. Aku setuju sama hal itu ya Kang Afif. Jadi kalau misalkan aku rangkum dikit nih ya, jadi sebenarnya bukan cuman soal jangan iri, tapi sebenarnya soal pola yang bikin kita tuh makin kecil dan makin jauh dari diri sendiri gitu ya Kang Afif ya. Betul. Nah habis ini yang paling ditunggu-tunggu nih, langkah realnya apa nih Kang Afif biar kita tetap pakai medsos tapi nggak kejebak dan nggak tiap hari tuh ngerasa kurang gitu. Nah, oke Kang. Nah ini bagian yang paling dicari nih Kang Afif ya, karena paham konsep doang kadang-kadang nggak cukup ya. Jadi kalau udah capek ngerasa kurang tiap habis scroll, nih mulainya dari mana nih Kang Afif? Mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan tapi realistis aja gitu Kang Afif. Oke, jadi gini. Pertama, ini aku mau validasi dulu ya. Kalau misalnya teman-teman di sini merasa insecure ketika ngeliat percakapan orang, pencapaian orang ya gitu, itu bukan berarti teman-teman jelek ya, atau wah nggak bersyukur. Melainkan itu seringnya sinyal secara psikologis itu ada kebutuhan di dalam diri teman-teman itu yang lagi kosong. Nah, kita masuk ke tipsnya yang bisa kita coba hari ini juga. Ini aku udah penasaran banget ya Kang Afif. Coba deh Kang Afif boleh spill yang simple-simple dulu nih ya Kang Afif nih. Ya, yang pertama. Coba tips pertama, namain emosi dalam 10 detik. Contoh, misalnya ketika teman-teman ngerasa
dadanya agak sesak, ya, atau pikirannya mulai nyerang, Ya. jangan langsung debat sama diri sendiri. Oke. Ya, cukup bilang dalam hati, oke, ini iri, atau oke, ini saya sedih, Oke. atau misalnya, nah ini saya capek nih. Iya. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika teman-teman ngasih nama emosinya teman-teman, ya, itu dia turun level. Dia nggak langsung meledak menjadi gue payah. Oh, oke. Jadi sebenarnya bukan disangkal ya, tapi kita diakuin dulu gitu. Oh, Iya. kita lagi apa gitu tadi kata Kang Afif. Betul, ya. Oke. Kita lagi kesel, titik, udah gitu. Kita Oke. lagi iri, kita lagi capek, titik, gitu. Catat aja dulu. Oke. Nah, sama ibaratnya gini, kayak teman-teman lagi nyetir, kemudian lampu indikator nyala. Nah, kalau kamu pura-pura nggak ngelihat, mobilnya nggak otomatis bener. Iya. Tapi kalau kamu lihat indikatornya, kamu jadi bisa ngambil keputusan nantinya berdasarkan itu. Tek, oh ini apa nih gitu ya gitu. Oh ini apa nih gitu. Nah itu bisa. Jadi pertama tauin dulu, sadarin, oke, ini indikator ini muncul dalam diri saya. Oke, ini iri nih. Oh ini saya cemas nih. Nah, ini sedih tuh. Nah itu teman-teman harus tahu dulu. Itu tips yang pertama. Oke, jadi yang pertama adalah kita validasi dulu gitu apa yang kita rasain ya Kang Afif ya. Iya betul, validasi dulu. Oke. Tip kedua itu adalah ganti patokan. Banyak orang yang nyangka solusinya adalah stop membandingkan. Padahal otak kita tuh unik, memang suka ngebandingin. Oh gitu ya. Jadi kalau disuruh stop, jadinya malah pengen bandingin terus. Nah, jadi yang kita ubah itu adalah pembandingnya. Coba misalnya teman-teman bandingkan ya, teman-teman hari ini dengan teman-teman yang kemarin. Jadi bikin 2 indikator kecil. 1 indikator proses, 1 indikator arah. Oh oke, tapi kalau misalkan indikator proses itu sama arah tuh contohnya kayak gimana Kang Afif? Proses itu kebiasaan kecil yang teman-teman jalanin. Misalnya, minggu ini teman-teman tidur lebih cepat 2 hari. Jadi dibandingin sama gitu. Atau misalnya hari ini teman-teman olahraga, minggu lalu enggak gitu. Atau misalnya olahraga 10 menit misalnya. Atau minggu ini mulai nyicil bikin CV misalnya gitu. Nah itu ya. Itu kalau yang proses ya. Proses. Nah, kalau arah ya, arah hidup itu kayak nilai hidup. Ya, jadi teman-teman pengen jadi orang yang gimana? Misalnya, kamu pengen hidup yang lebih sehat, atau ingin lebih tenang, itu kan arah tuh. Atau ingin arahnya lebih dekat dengan keluarga. Jadi teman-teman ukur dari diri sendiri. Aku makin dekat atau makin jauh sama arahku. Jadi bukan aku kalah nggak sama orang lain. Oke, jadi berarti sebenarnya ukuran sukses di balik kehidupan kita tuh sebenarnya diri kita sendiri gitu ya, apa yang sudah kita lakukan gitu ya, bukan timelinenya orang lain ya Kang Afif ya. Jadi patokannya diubah. Orang lain ke diri sendiri dengan diri sendiri gitu. Iya, gitu. Betul, setuju. Nah, dan ya tadi bukan berarti hidup kamu tuh bukan lomba lari di stadion yang semuanya itu start barengan. Enggak kayak gitu. Nah, jadi yang namanya hidup itu kan kayak orang naik tangga yang beda-beda lantai mungkin gitu ya gitu. Jadi yang beda-beda tangganya. Kalau misalnya teman-teman maksa ngikutin pace atau kecepatan orang lain, ya bisa jadi kita jatuh. Kita punya ritmenya sendiri. Betul banget sih, itu aku setuju sih Kang Afif ya. Karena sebenarnya dan selain startnya beda-beda juga mungkin kayak orang bisanya juga beda-beda gitu ya Kang Afif ya. Betul banget. Nah itu tips yang kedua. Ya, jadi ubah patokan. Nah tips yang ketiga, atur paparan bukan cuma niat. Karena niat itu akan kalah sama kebiasaan. Kalau misalnya teman-teman tahu ada akun yang bikin teman-teman langsung ngerasa kebakar, mute aja, unfollow aja kalau perlu. Ini bukan drama ya, ini disebutnya hygiene mental. Jadi kamu tuh sebenarnya nggak wajib mengkonsumsi semua hal. Betul, iya, setuju Kang Afif. Ini aku suka banget nih karena orang nggak enakan gitu ya. Jadi takut dikira iri, takut dikira nggak support kayak gitu. Padahal sebenarnya kita bisa jadi kayak tadi Kang Afif ya. Iya betul gitu. Padahal mute itu seperti kayak misalnya teman-teman cobain pakai earplugs pas lagi butuh fokus. Kamu tetap sayang orangnya gitu. Cuman kamu lagi ngejaga isi kepala kamu. Ya. Nah kemudian lalu coba isi timeline teman-teman itu dengan yang lebih realistis. Coba follow akun-akun edukatif. Akun yang bahasnya proses. Atau temen yang postingannya manusiawi. Yang ada nih struggle-nya naik turunnya, nggak yang sukses terus. Nggak usah yang wah ini kemarin gagal, coba lagi gitu. Dan aturan praktisnya,
Jangan scroll pas lagi lapar, pas lagi capek atau sebelum tidur. Karena secara psikologis ketika kondisi badan kita lemah, filter mental kita itu jadi menipis. Nah itu hati-hati. Oh bener sih, iya. Jadi kalau lagi lapar tuh kadang-kadang emang semua tuh terasa kayak lebih menyedihkan gitu ya. Lebih dramatis kayak gitu. Apalagi kalau misalkan lagi lapar ngebukanya mukbang. Nah, dia bisa makan yang enak di sini. Iya banyak lagi gitu, porsinya banyak lagi gitu kan. Gitu kan, jadi gitu. Iya. Itu yang ketiga tuh. Lanjut ya, tips yang keempat. Yang keempat teman-teman ya, itu adalah coba ubah. Kalau misalnya ngerasa iri nih ketika ngeliat teman-teman kayak gini, coba ubah rasa iri teman-teman menjadi data. Nah ini favoritku nih. Iya, kenapa tuh? Jadi setiap kali teman-teman ngerasa iri, jangan langsung disimpulkan kamu buruk. Tapi tanyain cepat, yang gue iri itu sebenarnya apa sih? Apakah statusnya? Apakah uangnya? Apakah bodinya, badannya? Apakah pasangannya? Apakah pengakuannya? Oh oke, jadi sebenarnya irinya tuh dipecah dulu ya kan, jadi biar jelas gitu. Betul. Jadi, nah setelah ketemu datanya, baru kita turunkan menjadi kebutuhan. Misalnya, kamu iri ngelihat orang jalan-jalan. Mungkin kebutuhan kamu adalah istirahat. Gitu. Bisa jadi ya gitu by data. Kamu iri ngelihat orang lain dipuji. Mungkin kebutuhan kamu adalah dihargai. Kamu iri ngelihat orang lain punya pasangan. Mungkin kebutuhan kamu adalah kedekatan emosional. Nah, dari kebutuhan itu, coba ambil satu aksi mikro 15 menit. Misalnya, kalau tadi misalnya butuh istirahat, coba istirahat. Nikmatin istirahatnya 15 menit aja cukup. Tidur sebentar. Mandi air hangat gitu. Kalau misalnya butuh dihargain, coba rapihin satu tugas kecil yang bisa kamu selesaikan. Kalau misalnya tadi butuh kedekatan, coba chat sama satu orang aja yang teman-teman percaya, ya misalnya saudara, ya atau siapapun itu. Oke. Jadi sebenarnya ini lebih berdaya ya gitu daripada cuma nyakitin diri sendiri gitu kan? Betul gitu. Nah, dan tips terakhir yang agak out of the box, yaitu adalah puasa pembanding, bukan puasa medsos ya, nggak apa-apa medsos terus gitu scrolling, tapi puasa pembanding. Selama 7 hari ke depan, coba setiap kali kepikiran, dia kok, nah kamu wajib catat satu kalimat, gue lagi butuh titik, bukan gue kurang, ya, tapi gue butuh titik. Nanti di akhir hari ke-7, teman-teman saya yakin punya peta kebutuhan hidup sendiri itu apa. Nah dari situ, baru teman-teman ya bisa ambil keputusan yang lebih rasional, yang lebih waras, yang lebih objektif. Yang harus kamu kejar itu bukan hidup orang, tapi kebutuhan kamu versi kamu sendiri yang belum terisi. Wah, ini keren banget sih Kang Alvia. Jadi sebenarnya medsos itu dipakai kayak cermin kebutuhan gitu ya, bukan jadi palu buat mukul diri kita sendiri gitu ya Kang Alvia. Iya, betul. Oke, teman-teman, ini ada fun fact menarik. Nah, jadi kenapa ya postingan orang tuh bisa terasa kayak nyerang kita kayak gitu ya? Padahal sebenarnya nggak ngomongin kita sama sekali. Iya. Nah, karena otak kita itu sensitif banget sama urusan status sosial dan diterima di kelompok. Nah, dari dulu diterima atau enggak itu soal aman atau enggak gitu kan, ya. Jadi begitu kita lihat sinyal dia naik level, otak itu otomatis ngecek gitu. Gue ada di mana nih gitu. Dan sayangnya timeline itu diproses otak kayak lingkungan sosial beneran. Nah makanya ada temuan-temuan psikologi sosial dan juga riset soal penggunaan medsos yang sering nunjukin setelah lihat highlight orang lain, mood bisa jadi turun dan dorongan membandingkan diri itu menjadi naik. Nah bukan karena kamu lemah, tapi karena otak kamu menganggap itu kayak kamu lagi nongkrong bareng sama banyak orang dan semua lagi pamer kabar terbaru. Nah jadi timeline itu kayak reunion tiap hari nih, pantes ngerasa capek ya Kang Alvia ya? Betul banget. Dan ketika kita tahu otak menganggapnya real, kita jadi lebih bijak. Bukan nyalahin diri, tapi ngatur paparan, ngatur timing, dan ngobrol ke diri sendiri dengan lebih lembut lagi. Setuju. Nah, oke. Thank you banget nih Kang Afif ya. Obrolannya dalam banget nih, tapi juga kayak tetap membumi gitu ya. Dan sebenarnya buat kamu juga yang sering ngerasa kecil gara-gara timeline orang lain gitu, tenang, kamu gak sendirian. Jadi pegangan kita hari ini, medsos itu sebenarnya memicu perbandingan karena sebenarnya otak
tuh cari patokan gitu ya. Tapi jadi merusak kalau misalkan berubah jadi identitas gue kurang. Nah, jadi teman-teman semua bisa mengambil langkah-langkah kecilnya seperti yang tadi kita udah bahas, yaitu adalah namain emosi, ganti patokan ke diri sendiri, terus atur paparan ya, dan ubah iri jadi data kebutuhan. Nah, tapi bener juga sih sebenarnya, kadang-kadang susah loh Kang Afif, mau mungkin introspeksi diri, tapi kitanya masih bias gitu Kang Afif. Iya, itu wajar. Dan kalau misalnya mau ngaca lebih objektif, itu teman-teman bisa coba pakai grafologi. Oke. Belajar dasarnya gratis di grafologiindonesia.com/gratis. Atau coba langsung pakai tes grafologi di grafologiindonesia.com. Oke, linknya ini kita udah masukin di deskripsi ya. Jadi teman-teman juga bisa langsung kunjungin aja link tersebut. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen kalau kamu paling sering insecure lihat apa di sosmed. Bye-bye.